Jangan dikira ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa ikut berperang, membantu berperang di Surabaya pada waktu itu fardu ain bagi mereka yang tinggal di radius marhalaten, bagi semua orang yang balik, bagi semua mukallaf, setiap mukallaf yang tinggal di radius marhalaten dari Surabaya fardu ain untuk ikut perang. Yang di luar marhalaten fardu kifayah. Jangan dikira tidak ada pendapat lain, ada pendapat lain. Bapak yang saya hormati, ini sudah waktunya kita semua memahami hakikat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Kenapa didirikan, apa niat mendirikannya, dan untuk apa Jam'iyah ini didirikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa ini Jam'iyah adalah Jam'iyahnya para ulama yang berorganisasi. Di dalam organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah para ulama. Sebelum ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan, sudah ada ulama belum? Ya, sudah banyak ulama. Banyak ulama, fuqaha, orang-orang alim yang memahami syariat secara mendalam dan masing-masing menekuni wazifah untuk membimbing umat, memberikan bimbingan keagamaan kepada umat. Apa yang baik, apa yang kurang baik menurut agama. Apa yang benar, apa yang kurang benar menurut agama. Itu tugasnya ulama. Sejak sebelum NU didirikan, ulama sudah begitu. Ya. Dan ulama kita ini memberikan bimbingan berdasarkan ilmu yang luas dan dalam. Ya. Berdasarkan pertimbangan ilmu yang luas dan dalam, bukannya berdasarkan potongan-potongan ayat atau hadis yang didapat dari sobekan kalender misalnya, kan enggak. Ya. Tapi dari pertimbangan ilmu yang dalam, ya, karena ini adalah orang-orang yang masing-masing adalah faqih fi ulum syariah. Ya. Nah, tabiah dari akwal ulama itu kita tahu sudah dari dulu berabad-abad, ketika menanggapi suatu masalah itu sangat sering, bahkan hampir selalu, tapi sangat sering terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Yang namanya mazhab syariah itu banyaknya nggak kehitung banyaknya. Sampai kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur itu artinya mayoritas. Kalau ada mayoritas berarti ada yang minoritas. Nah, ini jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa mazhab-mazhab yang mu'tabaroh adalah mazhab dari imam 4, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i, Muhammad Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang dianggap mu'tabaroh. Mazhab lain ada banyak, tapi dianggap oleh jumhur ulama dianggap yang mu'tabaroh yang 4 ini, yang kemudian dinyatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Nah, namanya mazhab ini ada banyak aspek di dalamnya, ada usul yang sangat lengkap wacananya, ya. Mulai dari tafsir, mustalah hadis, sampai kepada
studi tentang kaidah-kaidah syariah, qawaid, studi tentang maqasid dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Dan inilah yang didalami oleh para ulama fuqaha ini sebagai landasan untuk mengeluarkan fatwa sebagai bimbingan kepada masyarakat. Ya. Nah, maka namanya pendapat bisa macam-macam. Dan itu tidak masalah. Makanya mazhab saja kan bukan cuma satu yang diakui. Ada 4 mazhab. 4 mazhab ini soal rukun wudhu aja beda-beda. Ya. Tidak masalah, tidak perlu dipersatukan, tidak perlu ada fatwa harus ikut pendapat ini kan tidak. Silakan mau pakai wudhu cara Syafi'i boleh, cara Hanafi boleh dan lain-lain. Ya. Apalagi wudhu nikah aja boleh kok pakai mazhab yang beda-beda. Ya, tidak ada upaya untuk mempersatukan pandangan di dalam hal ini. Tetapi sepanjang sejarah selalu ada momentum-momentum, ada waktu-waktunya bahwa umat membutuhkan ittihadul irsyad dari para ulama. Karena masalah menimpa seluruh umat sehingga ulama mereka membutuhkan satu bimbingan yang terkonsolidasi dari ulama ini. Ini diajak kemana semua ini? Karena ini masalah menimpa semua orang. Ya. Kalau masing-masing beda-beda, ya tidak ada ittihadul irsyad. Ya, maka kemudian dibangunlah satu struktur pemenang keagamaan yang disebut hukumah. Ya. Yang dulu pada masa lalu antara kepemimpinan negara dan kepemimpinan agama itu jadi satu. Jadi namanya hukumah itu ya malik, ya qadil qudot, itu hukumah. Nah, di tengah-tengah ikhtilaf yang ada, apabila dibutuhkan satu ittihadul irsyad, semua ini hukumah harus menetapkan fatwa tunggal yang harus diikuti oleh semua orang. Maka ditetapkan di dalam kaidah yang disebut oleh Pak Juhadi tadi, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Orang boleh punya pendapat macam-macam. Demokrasi itu bukan cuma belakangan ini, ya. Di kalangan ulama itu dulu itu udah memang tradisinya tradisi demokratis, boleh berpendapat apa saja tentang apa saja. Tapi begitu ada hukmul hakim, ini khilaf harus ditinggal. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ya. Sehingga ketika misalnya ditetapkan bahwa ketika negara menyatakan perang kepada negara yang lain dan ditetapkan bahwa ikut serta mendukung negara untuk berjihad melawan negara lain itu fardu kifayah, semuanya mengikuti. Ini menjadi hukmul hakim, hukum fardu kifayahnya mendukung dan terlibat di dalam peperangan itu adalah hukmul hakim. Sehingga semua khilaf ditinggalkan untuk satu irsyad yang sama. Nah, Bapak-Ibu sekalian, maka dari sini kita bisa memahami bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk membangun hukumah diniyah. Kalau sebelumnya para ulama ini berpendapat sendiri-sendiri, ya, makanya terjadi misalnya ketika sebagian ulama mengerahkan rakyat, mengerahkan umat untuk melakukan pemberontakan terhadap gubernur Hindia Belanda di Cilegon misalnya, ya toh. Ulama-ulama Cilegon waktu itu wajib kita berjihad melawan penjajahan begitu. Nah, sementara ada fatwa misalnya dari ulama yang lain, yaitu dari Al-Habib Osman bin Yahya di Betawi yang menyatakan bahwa tidak cukup syarat untuk melakukan jihad seperti di Cilegon itu.
dan itu hanya membawa mandorot dan seterusnya. Ini ikhtilaf dan tidak ada jalan keluarnya. Ya sudah, masing-masing bertindak menurut pendapat masing-masing. Gitu. Nah, karena para ulama kemudian melihat dibutuhkannya ini, ya, hukumah ini, maka didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah hukumah diniyah ala mazhabi ahli sunnati wal jamaah ala mazhabi al-a'immatil arba'ah, ala madhahibil a'immatil arba'ah. Ini yang dinyatakan. Itu sebabnya di dalam Qanun Asasi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dengan lantang mengajak halumu ayyuhal ulama wasadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah antum kullukum wa man tabi'akum minal fuqara wal aghniya minad du'afa wal aqwiya halumu ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatil ulama. Ini seruan dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang diajak semua ulama min ahli sunnah wal jamaah min ahli madzahibil a'immatil arba'ah. Semua ulama itu bersama pengikut-pengikutnya, baik kalangan yang lemah maupun yang kuat, kalangan yang miskin maupun yang kaya, semua diajak bergabung di sini. Kenapa? Karena Jam'iyah ini dimaksudkan sebagai dimulainya satu bangunan hukumah diniyah. Untuk apa? Untuk mendapatkan fungsi dari hakim yang punya wewenang raf'ul khilaf. Jangan dikira ketika Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa ikut berperang, membantu berperang di Surabaya pada waktu itu fardu ain bagi mereka yang tinggal di radius marhalaten, bagi semua orang yang balik, bagi semua mukallaf, setiap mukallaf yang tinggal di radius marhalaten dari Surabaya fardu ain untuk ikut perang. Yang di luar marhalaten fardu kifayah. Jangan dikira tidak ada pendapat lain, ada pendapat lain. Tapi ketika ini ditetapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ini menjadi hukmul hakim. Jika semua orang meninggalkan khilaf mengikuti hukum yang ditetapkan oleh hakim, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini terjadi dari waktu ke waktu sepanjang sejarah. Karena sepanjang sejarah itu pasti tidak mungkin tidak ada masalah-masalah yang menimbulkan kontroversi dan menimbulkan ikhtilaf. Ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan di sini bahwa Nahdlatul Ulama ini organisasinya ulama, Jam'iyah ulama yang dimaksudkan untuk membangun hukumah diniyah. Maka tidak ada dan tidak boleh ada. Tidak ada dan tidak boleh ada satu keputusan pun dalam soal apapun di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini kecuali dengan pertimbangan syariah. Harus dengan pertimbangan, tidak boleh enggak. Tidak boleh enggak. Dan wewenang untuk membuat keputusan itu diberikan kepada ulama syariah. Mereka memang ashabul maqam fi bahthi masailis syariah. Maka ada syuriah, ada tanfidiyah. Gitu. Ini peringatan kepada teman-teman tanfidiyah, ini sampean ini paling tinggi makomnya sama kayak saya aja gitu. Makom tanfidiyah yang bikin keputusan itu para ulama syuriah. Gitu. Yang bikin keputusan. Lah tugas tanfidiyah ini apa?
Tugas Tanfidiyah adalah memastikan bahwa apa yang diputuskan oleh Suriah ini berjalan. Dan mengupayakan supaya umat warga Nahdlatul Ulama ini mengikuti arahan dari Suriah. Itu tugas kita Tanfidiyah. Kita tidak bikin keputusan. Usul boleh, ya, nyumbang pertimbangan boleh, tapi membuat keputusan itu adalah wewenang dari Suriah.